Sebenarnya, ujar Ren ragu-ragu sambil melirik ke arah Jess. Sebenarnya, aku menawan gadis ini di rumahku sebagai jaminan untuk mencari cara bagaimana melepaskan kutukan hitam dari kerajaanku, ujar Jess dengan tegas kepada Jill. Kenapa harus gadis ini? Tanya Jill. Karena ayahnya. Aku tahu betul ayahnya terlibat dengan pemberontakan di kerajaan. Tapi detailnya bagaimana dan apa hubungan mereka dengan kutukan Darkwood itulah yang saat ini sedang aku cari tahu. Ayahnya menghilang, pasti berhubungan dengan ini semua. Kau pikir gadis ini menyimpan kenangan tentang hal itu? Tentang perbuatan ayahnya di masa lalu terhadap kerajaan ini? Jill ingin memperjelas rasa ingin tahunya. Jess hanya mengedikkan bahu. Sebenarnya, aku hanya ingin mencari tahu tentang masa laluku. Aku ingin mencari tahu tentang keberadaan ayahku. Bagaimanapun saat ini, ayahku hilang. Mungkin ingatan yang tersimpan di dalam kepalaku dan sempat terhapus bisa menjawab pertanyaan di mana ayahku saat ini. Jill mendesah dan menepuk tangan perlahan. Kalau kita sudah selesai di sini, aku ingin kembali ke pestaku sebelum ada tamuku yang saling memangsa, ujarnya. Jess dan Rin masih terdiam di ruang baca. Mereka seperti melamun dan merasa kosong. Usaha mereka seolah-olah sia-sia dengan datang ke sana. Asistennya Jill sudah mendorong kursi roda sampai ke ambang pintu. Ketika mereka menyadari Rin dan Jess tak kunjung bergerak, Jill pun berbalik dan meminta mereka untuk segera bangkit. Keluarlah, aku tak ingin melihat kalian lebih lama di sini. Sebaiknya kalian segera turun dan berpesta dengan yang lain sebelum salah satu teman atau pasukan yang kau bawa membuat keributan di bawah. Ren tiba-tiba teringat. Benjamin, bagaimana aku bisa melupakan kalau dia juga ada di sini? Dia pasti sudah terlalu lama menunggu dan khawatir karena aku tak kunjung kembali. Jess tak suka dan benar-benar kesal. Kenapa kau selalu memperhatikan bagaimana perasaan dan pikiran temanmu itu, Ren? Bukankah seharusnya kau lebih mengkhawatirkan aku sebagai tuanmu yang memperkerjakan dan menggajimu selama ini? Mereka pun keluar dengan Jill dan sang asisten mengikuti di belakang. Mereka ingin memastikan bahwa tak ada yang tertinggal di ruang perpustakaan. Sang asisten mengunci pintu ruang perpustakaan. Suasana pesta tampak berbeda bagi Ren. Mungkin hanya penglihatannya yang berubah sedikit, tetapi semuanya tampak lebih jelas, bagaikan menatap pada gelas bening dan melihat isi di dalamnya. Apa sekarang aku sudah semakin menyerupai ayahku? Apakah sebenarnya aku juga separuh warlock seperti ayahku? Karena entah bagaimana, setelah membaca buku tadi, aku bisa melihat dengan jelas apa-apa yang sebelumnya tak bisa aku lihat. Oh, tapi tetap saja, aku tak bisa menemukannya. Maksudmu, kutu buku itu? Jess meninjir Ben yang berkacamata. Dia masih kesal dan berjalan mendahului Ren untuk membaur dengan para pasukan kegelapannya di tempat pesta. Kenapa kau menyebut Benjamin sebagai kutu buku? Iya, dia memang sedikit menyebalkan, tapi dia adalah teman yang baik dan sangat setia. Sebenarnya, dia tak begitu suka membaca. Rasa bersalah menyerang Rin. Dia telah melupakan Benjamin. Rin berputar untuk mencari-cari rambut coklat gelap yang sangat akrab di matanya. Ketika mereka sibuk dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba Samantha datang dan memeluk Rin dari belakang. Rin sedikit terkejut dan beringsut karena dari tubuh Samantha mengeluarkan aroma alkohol yang sangat menyengat. Rin, yang mulia, kalian dari mana saja? Aku sudah mencari-cari kemana-mana,
dan sangat bosan dengan pesta ini. Sam, di mana Benjamin? Rin menyela. Dia tahu terakhir kali Ben dijaga oleh Samantha agar tak menimbulkan masalah, karena hanya Benjamin yang menjadi manusia seutuhnya di tempat pesta itu. Samantha terhuyung-huyung dan hampir terjatuh. Jess menangkap tubuhnya dan menatap tajam pada perempuan bayangan itu. Ada apa denganmu, Sam? Kupikir kau tak bisa mabuk, ujar Jess. Bocah laki-laki itu, kata Samantha muram. Dia meracuniku dengan minuman aneh. Kenapa? Bocah siapa? Tanya Jess dengan tegas. Apa dia melakukan sesuatu kepadamu? Apa dia mengganggu kalian semua? Atau menimbulkan keributan dengan makhluk lain? Tidak, Yang Mulia. Sebenarnya hanya ada sedikit kesalahan kecil. Sudah kukatakan padanya untuk tidak sembarangan memakan dan menyentuh apapun benda-benda yang ada di sini. Tapi bocah itu terlalu tebal. Dia benar-benar mencampur semua minuman, seolah-olah dia bartender. Aku jadi mabuk, dan dia menjadi makhluk berbulu yang menggemaskan. Sam, teriak Jess dengan tegas. Kau mabuk? Rin kebingungan dan segera menarik bahu Samantha. Dia menatap Sam dengan tajam dan memaksa perempuan itu untuk mengatakan kebenaran. Apa yang terjadi pada Benjamin? Di mana dia sekarang? Erika dan yang lainnya, apakah dia bersamanya? Jess tak pernah melihat Rin sepanik itu. Samantha menatap Rin dengan pandangan bersalah dan sedih. Dia berbulu, tumbuh bulu di sekujur tubuhnya, ujar Samantha. Apa maksudmu, Sam? Apa kau yang mengubahnya? Kau tahu bahwa perbuatan mengubah fana menjadi bentuk lain adalah perbuatan melanggar hukum kerajaan kita. Desih Jess. Samantha cekukan lalu menatap Jess dengan seringai nakal. Secara teknis, aku tidak mengubahnya menjadi makhluk berbulu itu. Tapi, dia berubah atas kesalahannya sendiri. Sudah kukatakan untuk tidak menyentuh apapun dan tidak melakukan apapun. Tapi dia sangat bebal. Dia tak peduli dengan perkataan perempuan bayangan sepertiku. Makhluk fana itu tak pernah mendengarkanku dan berbuat sesukanya. Siapa yang peduli dengan alasan yang kau sampaikan? Rin berteriak sambil mencengkeram pergelangan tangan Samantha. Sahabatku berubah menjadi makhluk berbulu. Samantha meleburkan diri menjadi bayangan dan melepas diri dari cengkeraman Rin. Aku tidak melakukannya, Miss Orwell. Dia sendiri yang membuatnya menjadi dalam keadaan seperti itu. Katakan, di mana sekarang dia berada? Dia pasti ketakutan. Rin gelisah. Entahlah. Terakhir kali aku melihatnya berlari ke bagian belakang rumah. Mungkin dia sedang mencari tempat persembunyian. Siapa yang tahu apa yang sedang dia lakukan saat ini? Dia membuatku kesal karena sudah berani menggigitku ketika berubah menjadi monster. Samantha menunjukkan lengan kirinya pada Rin dan Jess. Ada bekas luka gigitan di sana. Meskipun dia makhluk bayangan, tapi tetap saja bisa terluka oleh sesama makhluk bayangan yang memiliki kemampuan sihir. Kau pembohong yang buruk, Sam, teriak Rin sebelum meninggalkan mereka menuju ke arah belakang bangunan. Rin berlari-lari meninggalkan ruangan pesta melalui pintu dapur bagian belakang. Saking cepatnya berlari, gaun gembung yang dikenakan oleh Rin terasa berat dan hampir menabrak sejumlah orang yang berpapasan dengannya. Salah satu orang yang tak sengaja dia singgul dengan gaun tebal itu berujar, Nona, jangan ke sana. Ada makhluk menakutkan di sana. Makhluk menakutkan?
Apa maksudmu? Bisa kau jelaskan? Dia mengaum dan menggeram di belakang sana. Aku tidak tahu makhluk apa itu. Mungkin karena dia sedang mabuk sehingga kehilangan kendali. Aku sempat melihatnya berlari ke belakang. Dia sangat berbulu dan buruk rupa. Astaga, tak ada seorang pun yang ingin melihatnya dalam keadaan seperti itu. Meskipun dalam wujud asli, kita tak benar-benar indah, tapi itu sangat tidak enak dilihat. Ren semakin sedih dan marah mendengar gumaman orang-orang tentang Benjamin sahabatnya. Dia mengabaikan percakapan mereka dan berlari terus ke belakang menyusuri koridor. Ren melewati sebuah lorong yang memisahkan antara ruang utama pesta dengan dapur. Dia terus berjalan meninggalkan dapur menuju ke pintu belakang. Ada sebuah taman kecil di sana. Ren celingukan mencari keberadaan Benjamin. Ben, di mana kau? Kau tak perlu takut. Aku akan membantumu. Dia berjalan menyusuri taman kecil itu dan tiba di sebuah gudang yang tertutup rapat. Di depan pintu gudang itu ada sebuah bekas cakaran dan darah yang masih menempel di sana. Ren berdiri di depan gudang dengan perasaan campur aduk dan ketakutan. Apa yang sudah menimpamu sebenarnya? Aku menyesal karena kau harus terlibat dengan hal seperti ini. Jika saja aku berkeras untuk meninggalkanmu, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Suara geraman menggema dari dalam gudang yang tertutup. Rin terlonjak ketakutan dan mundur sampai tak sengaja menginjak gaunnya sendiri. Di dalam gudang yang penuh dengan barang pengap, gelap, dan sempit itu, seekor serigala besar berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Di depan pintu gudang, seseorang mengetuk-ngetuk dan mencoba menerobos masuk. Serigala itu mengeram karena ketakutan. Apa yang terjadi padaku? Pikir Benjamin di dalam tubuh serigalanya. Dia terus berputar-putar mencari jalan untuk keluar. Kenapa aku berubah menjadi serigala di luar kendaliku? Ini bahkan bukan bulan purnama. Racun apa yang sudah diberikan oleh makhluk bayangan itu padaku? Samantha sialan. Ben, kau mendengarku? Ren bertanya dengan panik. Apa kau di dalam? Keluarlah, kita perlu berbicara. Kau tak perlu takut padaku. Kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Gadis itu berusaha membujuk Ben. Benjamin dalam tubuh serigalanya ingin mengatakan sesuatu dan meminta Rin untuk pergi. Akan tetapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara geraman binatang buas yang membuat Rin semakin gemetar ketakutan di depan pintu gudang. Benjamin panik dan tanpa sengaja menjatuhkan beberapa barang. Bagaimana aku bisa keluar dan memperlihatkan wujud asliku pada gadis itu? Tidak, Rin tak boleh melihatku dalam keadaan seperti ini. Dia tahu aku adalah seorang fana, bukan shifter. Benjamin sudah siap mengambil ancang-ancang dan melompat melalui jendela gudang. Akan tetapi dia malah menabrak moncong dan tubuhnya ke tembok. Jendela itu terlalu tinggi untuk dia gapai. Apa yang kau lakukan di sini, Miss Orwell? Ren berbalik dengan wajah yang panik dan ketakutan. Jess, aku tahu kau bisa melakukan sesuatu. Aku mohon padamu, bantulah Benjamin. Saat ini dia pasti dalam kesulitan. Apa maksudmu menolongnya? Kenapa kau pikir dia berada di dalam kesulitan? Dia sudah terbiasa dengan hal ini, kan? Kenapa kau berpura-pura tidak mengerti? Teriak Rin. Kau mengerti dengan jelas pengakuan Samantha bahwa Benjamin telah meminum alkohol yang terbuat dari campuran sihir. Dia memang melakukan kesalahan dan melakukan kecerobohan, tapi tidak lantas dia harus berubah menjadi seekor binatang buas. Bagaimanapun, dia adalah sahabatku. Tolong, Jess. Aku tahu
kau memiliki kekuatan untuk mengembalikannya ke wujud semula. Itu semua percuma, teriak Jess. Apa katamu? Percuma? Kau mungkin berpikir Ben bukan siapa-siapa dan bukan sosok yang penting, tapi dia adalah sahabatku. Aku merasa bersalah atas apa yang menimpanya. Itulah yang tidak aku mengerti dari keberadaan manusia fana. Kenapa kalian harus meminta maaf untuk hal-hal yang bukan menjadi kesalahan kalian? Erika muncul di belakang Jess bersama para pasukan kegelapan yang lainnya dalam wujud mereka yang sebenarnya. Tentu saja, ini salahku. Teriak Ren pada Erika dan yang lainnya. Ren menatap satu persatu anggota pasukan kegelapan sampai kembali pada tatapan mata Jess. Jika bukan karena aku, maka Benjamin tak perlu datang ke pesta ini dan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Tentu saja aku bertanggung jawab atas kekeliruan ini. Aku yakin sekarang dia sedang ketakutan di dalam sana. Aku mohon siapapun dari kalian pasti bisa mematahkan mantra perubahan itu. Seperti yang dikatakan Pangeran Dagwood, ujar Jill. Semua itu percuma, Miss Orwell. Jika kau sangat yakin bahwa sahabatmu itu adalah manusia fana, maka sudah selayaknya jika kita membiarkan saja sampai efek alkohol itu benar-benar menghilang dengan sendirinya. Dia pasti akan kembali ke wujudnya semula. Tolong koreksi kata-katamu. Kenapa kau mengatakan, jika aku yakin Ben adalah manusia fana? Tentu saja Benjamin adalah manusia fana. Dia adalah sahabatku. Aku tahu betul siapa dia. Semua orang terdiam mendengar pengakuan keras kepala Ren. Mereka sadar tak akan membuahkan apa-apa jika terus berdebat dan membantah keyakinan gadis itu. Karena merasa tak mendapat tanggapan, akhirnya Ren berbalik kembali ke pintu gudang. Dia mengetuk sekali lagi pintu gudang itu dan berkata selembut mungkin pada Benjamin yang mungkin sedang meringkuk di dalam gudang. Bertahanlah Ben, aku pasti akan mencari cara untuk mengeluarkanmu dari sana dan mengembalikanmu ke bentuk semula. Ren mundur dan berbalik kepada Jill yang duduk di atas kursi roda dengan didorong sang asisten. Tiba-tiba Ren berlutut di depan kursi roda Jill. Saat melihat pemandangan itu, Jess merasa sangat kesal dan menjadi pria terburuk di dunia. Dia mengepalkan kedua tangannya di samping tubuh. Apa yang kau lakukan, Miss Orwell? Tanya Jill penuh keterkejutan. Aku tahu, ini adalah pestamu. Kau tentu juga tahu apa saja hidangan yang kau sajikan pada pestamu. Maka aku juga yakin kau pasti bisa mematahkan mantra itu dan mengembalikan Benjamin ke bentuknya semula. Aku mohon, lakukanlah sesuatu padanya. Jill bertahan. Bukannya aku tidak mampu, tapi kau tahu, aku adalah seorang warlock dan jasaku dicari oleh banyak orang. Aku bisa hidup sampai detik ini dari profesiku menerima pekerjaan. Maka engkau harus membayarnya. Ini tidak gratis. Aku juga yakin kau tak akan mampu membayar. Jadi lupakan saja rencana itu. Aku akan membayarnya, ujar Ren. Jill menggerak-gerakkan jari telunjuknya di depan mata Ren. Berhati-hatilah sebelum berucap, Nona. Kau bahkan tidak tahu betapa mahalnya jasa yang kau harus bayar untukku. Ren memejamkan mata dan duduk di atas tumpukan gaunnya yang menggelembung. Dia menunduk sesaat lalu berkata dengan penuh keyakinan, berapapun biayamu, pasti akan aku bayar. Apapun yang kau inginkan, pasti akan aku berikan selama kau mau membantuku. Sial, umpat Jess tiba-tiba yang hanya diketahui oleh para pasukan kegelapannya. Jess berjalan mendekat sampai tiba di samping Ren. Dia menunduk dan menarik lengan atas gadis itu dan membuatnya berdiri tegak.
Rin memberontak. Dia mencoba melepaskan cengkraman tangan Jess, tapi tenaga Jess jauh lebih kuat daripada gadis itu. Jess menggundang kedua lengan atas Rin hingga gadis itu menatap padanya dengan pandangan yang putus asa. Kenapa kau keras kepala sekali? Sepenting itukah serigala itu untukmu? Sudah kukatakan padamu, dia bukan serigala. Namanya Benjamin. Dia adalah sahabatku dan seorang manusia. Sampai beberapa waktu yang lalu, kau juga sangat yakin kalau dirimu manusia. Tapi faktanya, Jess menarik nafas panjang dan siap melontarkan ribuan kata-kata. Akan tetapi Erika sudah membungkamnya lebih dulu dan menggerakkan tangan. Keluarlah sulur-sulur hitam dari kedua tangannya. Sulur-sulur hitam itu menerjang pintu gudang dan membuat semua orang menoleh ke sana. Aku yang akan melepaskan mantra itu darinya, ujar Erika. Tidak Erika, itu terlalu berbahaya untukmu, karena kita tidak sedang berada di Dagwood. Kalau begitu, kita lakukan bersama-sama untuk menghemat energi dan meminimalisir kerusakan pada tubuh kita semua, usul Randar. Jess tak bisa menolak resiko yang harus mereka hadapi cukup besar, tapi Jess pikir itu sepadan untuk mendapatkan kepercayaan Rin kembali dan mempertahankannya di sisi Jess. Jess beserta para pasukan kegelapan berdiri memanjang di depan pintu gudang. Sebaiknya kau mundur, Nona, ujar Jill memperingatkan Rin. Jill duduk di kursi roda dengan asisten di belakangnya dan Rin datang untuk berdiri di sampingnya. Mereka menyaksikan pangeran kerajaan Dagwood bersama para pasukan kegelapannya. Bersama-sama mereka mengeluarkan kemampuan sihirnya untuk mematahkan sihir sang serigala. Tiba-tiba sekelebat dan beberapa potong bayangan melintas di benak Rin. Entah bagaimana keberadaan masing-masing pasukan kegelapan yang berjuang saat ini memberikan satu gambaran kilas balik tersendiri di memori Rin yang menghilang. Kau baik-baik saja, Nona? Tanya Jill.